Halo teman-teman, balik lagi di videonya channel Vespa Speeding Indonesia. Bagaimana, seru? Sudah menikmati video part satunya touring ke Ciletuh. Tapi gue pengen bahas part 1 dulu. Emang seseru itu kan, ada speed rollingnya. Dan itu emang bener-bener seru banget tuh. Waktu gue menuju pas nyampe di Ciletuhnya pas gitu kan. Makanya gue cut biar lo pada penasaran teman-teman. Sebelum banyak basa-basi dan lanjut ke video-video selanjutnya, gue pengen berterima kasih banyak banget buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan menonton video ini dan video part 1 dari awal sampai habis tanpa di skip-skip. Gue pengen bilang juga jangan lupa di subscribe channel YouTube Vespa Speeding Indonesia, nyalain tombol loncengnya biar kalau misalkan ada video terupdate terbaru kalian langsung muncul notifikasi di handphone atau device lainnya kalian. Gue ditemani sama Aji. Hai, Nah, halo. Aji ada di belakang. Halo. Dan gua sama Aji mau ngebahas tanyaan yang ditanya sama Om Danang Vespaut nih, Ji. Om Danang nanya kalau misalkan tolong dong dibahas rutenya dari Jakarta sampai Ciletuh dan apa aja gear atau tools yang kalian pada bawa. Oke, mungkin lebih ke tools dulu kali ya. Oke, lebih ke tools. Sebenarnya sih basic aja sih ya. Rata-rata yang harus lo bawa itu yang sebenarnya mungkin lebih ke motor lo apa yang lo pakai gitu. Misalkan kita pakai Vespa, lebih banyak kan kayak kunci L tuh atau kunci bintang gitu ya. Ya. Benar. Abis itu obeng kayak gitu-gitu. Betul. Nah, kalau mau lebih detail lagi sih bisa mungkin lo mau bawa kunci buat buka busi atau lain-lain. Yes, betul. Lebih enaknya sih kayak motor lo tuh biasanya yang dibutuhin apa aja, karena kan pasti beda-beda nih, kayak lo pakai variasi apa atau Betul. Kayak misalkan ternyata ketika daily lo, ternyata knalpot gue suka kendor nih. Betul, yang kayak gitu-gitu ya. Kunci-kunci yang rawan-rawan gitu yang mesti lo bawa. Kunci baut bracket gitu kan biasanya yang paling sering terjadi lah. Benar. Kayak bracket kendor lah ya, kayak gitu-gitu. Betul gue setuju nih. Nah, mungkin kalau gua tuh sebenarnya pengen ngebahasnya ke masalah tools atau apa aja yang harus dibawa ke anak-anak Vespa atau anak-anak motor lainnya, tapi yang mesinnya udah di up jauh dari cc standar, Ji. Lo tuh harus perhatiin apa aja yang harus dibawa. Contohnya kayak oli, ya nggak sih, Ji? Karena Aji aja nih kemarin baru ganti oli, terus olinya udah kekuras lumayan nih, Ji ya. Ya udah lumayan banget nih, karena itu penting banget sih, itu penting banget, betul. Terus kayak model busi, sikring, jangan sampai lo bawa busi tapi nggak bawa kunci buat buka cover businya. Benar. Itu udah blunder banget sih teman-teman. Nih kalau misalkan gue sama Aji kurang fokus ngocehnya, sorry ya, soalnya pemandangannya gila sih ini. Jadi gokil, keren banget masalahnya. Udah lama nggak touring, sekalinya touring disuguhinnya sama track kayak begini sih, kacau men. Indah banget sih. Ngaco, Ji ya. Indah banget. Aduh Aji, akhirnya kita kesampaian, Ji. Wah, ini lebih indah lagi deh di sini. Waduh. Gila, keren banget sumpah. Wah, gila sih. Wah, sakit men. Lo ya semua yang nonton ini, yes. Motor lo standar, motor lo bore up, motor lo kayak pantau, mesti kesini. Bener. Ini kalau nonton semua di rumah, emang terik banget kelihatannya, cuman adem, gue nggak bohong. Betul. Anginnya tuh enak banget. Ya, Om Danang juga nanya, kira-kira tolong dong dibahas rutenya. Sebenarnya kita main rute ya. Kalau rute dari Jakarta nih, mungkin Aji nih yang bisa ngejelasin juga nih. Oke, dari Jakarta kemarin kita berangkat itu lewat Kramat Jati, habis itu tembus ke Jalan Raya Bogor, terus Depok, Jalan Raya Bogor, kemudian masuk ke Bogor. Nah, nanti lurus terus ke arah Tajur. Betul. Dari Tajur itu terus aja sampai kita masuk Ciawi, kita putar balik. Nah, kalau biasanya mungkin pada sering nih ya ke Warpat, yes, naik motoran, itu pas putaran Ciawi ke kiri. Nah, kalau kita itu lurus aja ke atas. Kita lurus aja, Ji, kan? Lurus tadi aja, ya, Ji. jangan belok kiri. Oke. Nah, dari lurus aja itu sebenarnya kurang lebih sih enaknya tinggal ngikutin jalan aja. Tinggal ngikutin jalan doang. Nanti ada kok plang-plangnya. Kalian harus belok di mana. Cuman ada beberapa titik yang memang
lo harus tahu dulu gitu loh. Betul. Dan memang menurut gue ketika lo memang nyampe udah Geopark Ciletuh, jalanan yang sekarang lagi lo nonton nih, sebenarnya asik buat nyebut-nyebutan. Lo lihat tuh sesepi ini. Ngebut apa gitu? Iya. Jangan. Cuman ketika lo memang nikmatin jalan kayak gini dan ngobrol, wah men, kayak bener. ini Asik tuh nggak banget. bisa lo dapet di ibu kota gitu lo, feeling Asik gue. banget Ini dari udara, jalanannya sepi, lo lihat dari tadi ada yang berlawanan cuma 1-2 kan, bisa lo hitung semua. Lanjutin mungkin ya tadi tracknya. Iya, lanjutin sebenarnya, di. gampangnya buka Waze atau Google Maps sih udah Yep. pasti diarahin di sini. Betul. Udah gampang banget. Udah gampang. Apalagi ada tadi kata lo ada track baru ya, Ji? Ya, ini salah satu jalur baru, cuman gue kurang tahu sih jalur ramanya apa, cuman kita nanya dan ngeliat maps tuh diarahinnya lewat sini. Teman-teman, lo lihat deh aspalnya, semua tuh bener-bener basi, bagus banget loh. Aspalnya masih bagus banget. Gokil, bagus gokil. banget. Ini enak banget sih. Jadi Trika kelar sih kayaknya harus kesini deh, Ji. Temenin lagi. Iya, Dengan iya. senang hati gue temenin. Gokil, tapi keren banget cuy, masalahnya kayak di luar ekspektasi gua kalau Ciletuh tuh Sebagus tracknya ini ya. sebagus ini juga gitu Ya, loh. bener, Karena bener. gua ngebayanginnya kayak ya udah just riding dan dengan dihidangin sama laut kan. Iya. Dan nggak taunya tracknya juga mantul Indah banget begini. ini. Dan besok hari Sabtu pagi itu gue masih harus ke ujung genteng, dan gue nggak tahu itu indahnya kayak apa lagi. Cuman ini senang, cuma ada sedihnya karena sedih nggak bisa bawa Trika, teman-teman. Gokil sih. Cuma kalau misalkan memang kesini dengan bawa Trika kondisi mesin yang kayak sekarang ya, itu sih gue bener-bener harus ini banget sih, nggak sesiksa gue bawa si merah satu ini sih yang jelas. Karena gue nggak tahu ini suhu panasnya berapa, tapi ini baru banget mau masuk jam 10 pas. Karena kita jalan tadi kan subuh ya. Ini kanan gue tuh udah laut, teman-teman. Ya Allah, indah banget. Gue bakal berhenti di sebelah kanan nih. Indah sekali. Wow, 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 wow. Woo! Dan kalau teman-teman ada yang nanyain, Bang, ketemu polisi apa enggak, gitu kan? Alhamdulillah selama dari Jakarta sampai ke Ciletuh ini belum ketemu operasi apapun, belum ketemu ada pak polisi razia-raziaan, alhamdulillah. Dan kanan kayaknya udah pantai wisata Geopark ya. Tuh. Right, sir. Woo, J. Gokil. Jadi kita akan mungkin penginapannya di sekitar sebelah sana ya. Nah, tuh penginapan kita tuh. Ji. Itu penginapan kita bukan? Yang segitiga. Iya kan, itu kan? Nah, tuh ntar kita ke bawah sana, teman-teman. Tapi kalau misalkan gue perumpamaan bawa Trika, yang jelas di speed rollingin boleh, digas boleh, digaspol boleh, cuman nggak selama kayak waktu di Ciwidey deh kayaknya. Karena tuh gue pengen uji coba dulu kan, pakai hampir keceplosan. Untuk spesifikasi Trika nanti sebelum naik mesin gue juga bakal up ke YouTube, karena ada beberapa produk yang pengen gue tempelin juga di mesinnya si Trika, yang seperti udah gue review, yaitu Reveno produk, produk-produk di bagian CVT-nya. Kita langsung ketemu di penginapan aja, oke? Karena nanti tuh penginapannya tuh tipe-tipe pantai gitu, dan mungkin sore ini, siang ini sih pasti gue bakal istirahat dulu. Sore mungkin baru kita keluar lagi. Jadi ikutin terus videonya, dan sekali lagi jangan lupa di subscribe, teman-teman. Thank you. Oke, teman-teman, ini kita sampai di villanya. Nyampe juga, guys. Yeay, nyampe juga di penginapan Ciletuh. Berapa jam, Ji? Berapa jam perjalanan? 5 jam perjalanan. Oke juga kamu. Next, Trika harus kesini. Harus kita ketemu di kamera, oke? Oke, teman-teman, jadi kita udah sampai di penginapannya. Nih, penginapannya di belakang ini, deket banget sama pantai juga. Dan kita mau langsung makan. Tempat makannya itu di depan persis penginapannya. Cuman nih gue agak gedek sedikit, karena nih lo ikut sama gue. Sama tempat makannya agak nyebelin sih. Gue 21 tahun hidup belum pernah membuka usaha restoran soalnya. Kita makannya di sini.
Bedanya cuma ada R. Kalau R-nya nggak ada, nama gua Dapur Giza. Ini kita masuk dulu. Buka, Pak. Kita makan dulu. Tempetin aja Mas. Selamat makan. Sambelnya enak banget, Cuk. Lu makan apa, Dap? Nasi goreng. Ini awas aja nanti sampai komen-komennya, Kak itu yang cewek siapa? Awas saya si fix banget nih, Ji. Nih cowoknya nih. Ini adalah yang terbaik di saat kondisi terik seperti ini. Ujung genteng laut mana? Woi. Buat sapi-sapi. Ini sapinya merek apa, Ji? Hah? Jenisnya? Apa ya? Ini ya apa? Anggora. Iya. Oh, Sphinx ini. Ini spring. Oke, jadi kita itu lama di tempat makan siang karena nunggu check-in penginapannya, teman-teman. Penginapannya katanya baru bisa masuk itu sekitar jam 2 siang. Sekarang baru jam 12. Tapi nggak apa-apa, nikmatin aja. Namanya touring kan. A few moments later. Oke, teman-teman. Kita udah selesai makan siang. Udah boleh masuk nih. Masuk. Perlu rebahan. Ada di atas. Sepatu taruh luar kali ya. Kita alhamdulillah udah masuk penginapannya. Dan rencananya nanti jam berapa, Ji, ke Pasir Putih, Ji? Jam 4-an kali. Jam 4-an ya? Jam 4-an itu kita rencana mau naik kapal ke arah Pasir Putih dan kita langsung berenang di laut. Ini bakal seru banget. Itu di mana? Nyala. Nih, ada AC. Kipas. Oh, untuk anak motor kipas di sini. Belakangnya coba kita buka. Wih, Ji. Langsung gini, Ji. Wah, belakangnya keren banget sih. Oke, teman-teman. Jadi kayaknya gue mau istirahat dulu sebelum kita berenang ke tengah laut. Nanti gue juga bakal ngajak kalian gimana, ngasih lihat ke kalian semua di rumah kalau misalkan keseruan kita touring. Serunya tuh bukan cuma di riding aja, tapi memang banyak destinasi-destinasi juga yang akan kita kunjungin. Tungguin aja, gue istirahat dulu. Gue gak akan jeda. Gue istirahat dulu sama teman yang lain. Sampai ketemu nanti kita di kapal on the way Pasir Putihnya. Let's go, teman-teman. My trip, my speeding Indo. Hai. Lo Pak, kayak ginian emang buat apaan? Safety swimming. Oke, teman-teman, kita udah sampai di Pasir Putihnya. Dan kita pengen lihat langsung Pasir Putihnya dan pengen langsung berenang. Ya dong, semua dong. Harus dipakein ini nih. Kalau katanya Yudis, safety swimming. Oke, teman-teman. Mendingan teman-teman jangan di skip-skip videonya. Saksiin terus nih ya keseruan kita berenang di Pasir Putih. Let's go! Menghabiskan gaji untuk diriku sendiri, membeli 1 tiket film terkini, memesan yang cukup hanya untuk 1 porsi, menyanyikan Kunto Aji di tengah muda-mudi. Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan, waktu yang menjawabnya. Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya. Rayakan perasaanmu sebagai manusia. Jika kau pernah tersakiti, angkat tangan. Jika kau pernah menyakiti, angkat tangan. Jika kau pernah bahagia, angkat tangan.
Betul nih kalau mantai nggak minum kelapa. Tapi pop mie dulu yang merah. Biasanya pada ngecamp di sini. Iya, kalau dari hari Sabtu Minggu sih. Tapi ini emang biasanya sepi bang. Kalau hari-hari biasa mah sih sepi. Kalau Sabtu Minggu gitu rame ya? Kalau Sabtu, ya yang penting mah nggak ada gangguan dari perjalanan. Soalnya sekarang lagi ini musim kan lockdown ya. Oh iya. Tapi di sini nggak belum kan? Alhamdulillah sih di sini mah. Enggak kan? Terkecuali pas waktu coronanya. Awal-awal tuh ya? Iya, pas corona mah ya nyampe 5 bulan apa 6 bulan ya. Di sini juga kena. Waduh. Intinya orang-orang sini mah nonstop nggak ada kerjaan. Iya, makanya. Ya kan kalau orang sini kan ngarepin pengunjung. Iya, kalau nelayan kan ngarepin PT. Iya, benar-benar. Tapi alhamdulillah sekarang sih udah nggak ada ini lagi. Stabil ya, udah mulai ya bang ya. Siap. Stabil. Kita makan dulu bang. Di sini sih harganya masih normal teman-teman. Pop mie masih. Ji. Jatuhnya nih bukan vlog speeding Indo. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Jadi ini udah selesai senang-senang di pantai Pasir Putih dan gue akan menjelaskan kenapa touring kali ini tidak hanya Vespa saja, tapi dengan beberapa merek motor lainnya. Kalau misalkan memang di sini gue pengen menciptakan kalau nggak ada tentang rasis sih yang lagi panas-panasnya banget dibahas sama anak-anak motor yang jelas. Karena menurut gue sesama pengguna roda 2 dan sesama hobi itu tuh nggak ada kata-kata rasis ya menurut gue pribadi. Tetapi fungsi gue touring kali ini dan manfaatnya banyak banget. Bisa jadi memperlihatkan kalau misalkan semua jenis motor pun itu bisa riding bareng-bareng gitu loh teman-teman. Thank you banget, ikutin terus videonya, jangan cekidot. Yes, jangan di skip nontonnya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini tanggal 29 Agustus tahun 2020. Nah, pagi ini rencananya mau jalan langsung ke ujung genteng. Di ujung genteng itu nanti sebenarnya kita mau lebih nikmatin sensasi riding kesananya aja sih gitu. Rencana itu bakal lebih chill lah gitu lebih tepatnya di pantai-pantainya. Dan dari ujung genteng nanti balik lagi ke arah Ciletuh. Dan di Ciletuh itu nanti kita mau kunjungin beberapa curug dan itu juga kalau sempet sebenarnya. Pokoknya nikmatin riding aja sih sebenarnya, lebih riding kali ini. Gini ditemanin sama nasi uduk Bapak Selamat. Nasi uduk asli sini nih. Kita makan dulu. Ci itu air ya Pak? Iya, Ci itu air, Letu itu keruh. Jadi air keruh itu bukan nama kampung atau nama desa, itu nama sungai. Geopark ini terdiri dari 8 kecamatan, yang 7 kecamatan penunjang termasuk Pelabuhan Ratu, zona intinya di sini. Siap. Nah ini juga dulunya secara geologinya ini penuh, tidak ada lembah tapak kuda. Kan kalau dilihat dari puncak Dharma ke bawah tuh kayak setengah lingkaran. Oh iya. Lembah tapak kuda. Ini namanya Plato Jampang, lingkaran. Disebut lembah tapak. Itulah yang namanya geopark yang tercatat di UNESCO sebagai 161 geopark baru dunia dari 44 negara. Salah satunya Geopark Ciletuh dari Indonesia, yaitu Panjapan Island Kunti Indonesia. Oke guys, oke. Ada temen yang kenapa Ji? Ada yang sakit gigi guys. Terus obatnya diambil dulu. Jadi ini mau langsung ke arah ujung genteng sekitar 51 kilo. Deket lah ya. View-nya kacau. View-nya kacau. Hati-hati, ada dede. View-nya kacau. Takut dia. Ji, Oi, lo selama pasir ya. Hati-hati pasir. itu gresek-gresek apaan ya? Gua di belakang ya. Ya. Lo selama dari Aji dulu deh, selama perjalanan ke Ciletuh sampai sekarang ini udah ngabisin total biaya bensin berapa? Biaya bensin. Gue berangkat itu ngisi 50.000. Kemudian nyampe di Sukabumi gue ngisi 35.000. 35.000. Tadi baru ngisi lagi itu sekitar 45.000. Sekitar 45.000. Ya. 50, 35, 45. Masih di bawah 150 lah. Berarti 150.000. Ya. Kurang lebih. Itu GTS basic engine 150 cc tapi udah pakai blok Marosi 183 ya. Ya, betul. Benar. Kalau gua nih Primavera masih standar dardar CVT cuman
Sama kayak lu dari Jakarta 50.000. Terus kemarin isi 30. Tadi isi 42. Nah, tapi ada yang menarik nih, lucu banget Ji. Anjir, gue salah ngisi bensin, lo tahu kan? Yes. Oi. Gue tadi, jadi teman-teman tadi tuh gue ngisi bensin sama Iyas, tapi kayak di Pertamini gitu. Karena di daerah sini tuh udah nggak ada ini ya teman-teman. Udah nggak ada Pertamina besar. Pertamina, apalagi Shell udah nggak ada. Pertamina besar tuh udah nggak ada, jadi cuma kayak Pertaminian aja. Nah tadi gue kira bapaknya tuh udah tahu kalau gue mau ngisi Pertamax dan gagang bensinnya itu tuh biru juga Ji. Iya. Makanya gue bilang Pak fullin. Pas diisi malah Pertalite dong 42.000 tuh berarti banyak juga kan. Dan tapi alhamdulillah sih motor aman-aman aja. Cuman mungkin kalau dipakein ke CC yang udah gak standar baru gak aman deh. Lo Yas, Aerox standar gak sih Yas? Kenapa? Aerox lo standar gak sih? Aerox standar ya. Lo udah keluarin biaya berapa buat bensin? Kalau gue pribadi karena Aerox tankinya kecil ya kali ya. Itu gue dari Jakarta itu gue ngisi Pertamax 30.000 itu full di Jakarta. Aerox tuh tankinya berapa liter sih? Kalau nggak salah 3,5 liter deh, apa 3 liter gitu. Oh. Nah sama di 30. Di Jakarta gue ngisi 30.000 full sampai Sukabumi. Itu tinggal sisa 2 bar kalau nggak salah. Oke. Terus isi lagi kan ya waktu rame-rame itu? Gue isi lagi 25.000 di daerah Sukabumi. Oke, 55 nih. Itu full lagi sampai Ciletuh. Itu tinggal masih 4 bar deh, masih 4 bar. Berarti sebenarnya irit juga nggak sih Ji? Irit. Emang karena tangkinya kecil aja. Tapi emang karena tangkinya kecil ya? Iya, jadi kerasanya ngisi bensin terus. Sekecil Beat nggak sih? Kenapa? Gedean Honda Beat apa gedean Aerox? Kayaknya sama sih, nggak jauh beda lah ya kalau tankinya mah kayaknya. Oh oke. Sebenarnya teman-teman kalau misalkan bawa motor ya kayak model bor apaan kayak temen gue Aji ini GTS masih oke dipakein Pertamax. Cuman ada beberapa motor Ji emang yang nggak, dia harus nyesuaiin bensin sama kondisi mesinnya. Iya betul. Tuh yang agak sulit juga tuh. Lo kalau nyari di modelan tempat kayak gini Pertamax turbo mah udah kagak ada men masalahnya. Iya benar. Jadi makanya gue tuh pecinta touring juga. Cuman kalau bawa Trika yang speknya udah segede gitu, was-wasnya bukan ke mesinnya sebenarnya, was-was ke bensin. Benar. Soalnya kan konyol kalau kita kemana-mana bawa bensin kan. Bawa oli masih oke deh. Sebenarnya bisa, yang setahu gue ya, bisa pakai ini sih cairan yang untuk naikin oktannya. Oh iya benar. Ada tuh yang waktu gue ke acaranya Otomotif Net, Otobursa Ji. Iya. Itu ada yang jual kayak pil gitu. Iya, jadi benar. tinggal dimasukin doang ke tangki bensinnya. Betul. Mungkin kalau bensin itu ngaruh juga kali ya ke kompresi. Iya benar. Jadi kalau seberapa besar kompresi motor kan? Permisi Pak, numpang tanya, kalau mau ke ujung genteng ini atau sana ya? Oh lurus sana ya? Ya, kasih banyak ya Pak. Tanya nanti kemana ya kalau lurus? Lurus, ikutin jalan aja. Oke. Bener sih kalau kompresi. Dulu waktu yang gue ke Ciwidey itu makanya gue nggak se-expect itu sih si Trika menurut gue nggak terlalu boros ya, kecuali kan waktu ke Bandung itu makanya nggak cuman touring Ji. Ya. Tapi malamnya itu ada speed rolling gitu. Jadi sebenarnya ya kalau misalkan lo mau irit apa enggaknya itu tergantung dari cara lo buka gasnya juga sih. Soalnya kayak yang kemarin di part 1 lo pada nonton, itu kan gue kan betot-betotan tuh sama Iya sama Aji. Nah itu yang kayak gitu tuh sebenarnya bikin mengurangi bensin banget teman-teman. Jadi kalau dari Aji sendiri udah habis bensin 150.000, gue baru habis sekitar 150-an juga. Iyas malah baru cuman 70.000 lo ya, Se? 70.000. Oh iya, knalpot tuh juga mempengaruhi ke masalah bensin. Kayak Iyas sama gue nih udah ganti knalpot walaupun cc mesinnya standar. Cuma beberapa persen dia nyedot bensinnya lebih dari lo pakai knalpot standar. Di belakang lo ada ini ya, joki. Nah, maksudnya gue kenapa harus geber-geber anjing? Tapi ini yang gak gue expect banget sih, jalanannya sebagus ini. Iya, sama Ji.
jalanan dan view-viewnya tuh gokil gitu loh. Kita biasanya kalau mau touring dapat jalanan bagus aja udah alhamdulillah kan. Iya. Nah ini bonus dari Tuhannya tuh view-nya anjir sebenarnya. Sebenarnya ya dalam setahun tuh perlu lo teman-teman schedulein lah yang model-model seperti ini gitu loh. Karena kayak gini tuh lo sebenarnya ya apa ya, kalau gue ngomong kaji sebelum touring, kayak kalau buat gue touring tuh kayak kita mau naik gunung sebenarnya. Jadi kayak bisa lebih mencintai alam dan lo tahu aja apa yang belum lo tahu selama lo bawa motor gitu. Kalau capeknya tuh segini tuh bagus banget sih. Dan di setiap lo touring, gue nggak tahu ya semua punya cerita yang sama apa enggak, tapi rata-rata tuh setiap orang-orang yang cerita ke gue kalau dia touring tuh pasti punya ceritanya masing-masing deh. Benar banget. Iya, termasuk itu gue yang pengalaman yang aneh-aneh pun itu yang pernah menarik gitu. menurut gue sih. Orang, wah ini cuy, Wah, gokil sih. pemandangan istimewa. Sumpah. Istimewa sekali. Ya saran gue lo gendong kamera deh Yas. Istimewa banget ini pemandangannya. Sumpah. Ganteng ya. Kacau. Nanti mau ini nggak? Maksudnya baliknya aja sih. Gue takutnya baliknya nggak sekeren ini. Nanti fotonya jadi ganti-gantian aja pas lagi kayak belok miring. Iya, gitu. kayak pas lagi jalan. Boleh. Ganti-gantian aja. Ih, cantik kali, Le. Gue kira ini teman-teman mungkin yang emang nggak terlalu jauh sama masih lingkup Jawa Barat, jelas aja ya. Main dah kesini dah. Ganti pasir. Lucu banget, men. Anjir, Tuh, parah. anjir. Wah, gokil Ji, keren banget. Cantik banget loh, sumpah. Trika harus kesini, gue bodo amat sih. Kalau misalkan nanti teman-teman ada yang kesini atau nanti kita kesini lagi, kita cukup hati-hati aja. Jadi belokannya tuh kebanyakan ada pasirnya juga itu. Iya, iya nih, bener nih Yas. Dan ada beberapa titik yang tanjakan dan turunannya itu curam banget. Curam banget, kayak nih yang lo kemarin nonton di vlog gue part 1, banyak banget yang tiba-tiba tuh belokannya securam itu teman-teman. Dan di sini juga jarang ada pembatas ya antara jalanan sama jurang. Iya betul, terus ada yang kayak view-nya tuh kita belum tahu view-nya tuh nanti di depan bakal kayak gimana gitu, karena di sini ada yang tanjakan langsung turunan gitu loh. Nih contohnya kayak gini aja nih. Iya nih kayak gini nih, ini turunan nih. Gue nggak ngeliat turunan tuh langsung belok atau gimana dong, atunya begini. Jadi sebenarnya safety sih. Ya kalau masalah speed, kebut-kebutan di jalanan seperti ini itu bukan masalah feeling lagi teman-teman, tapi emang safety-nya ketika kalian udah tahu kondisi jalanannya kayak gimana. Cuman kalau buat gue sih ya, lo kalau jalan kayak gini kalau ngebut gak dinikmatin. Iya parah. Kenapa? Kalau ngebut atau speeding di tempat seperti ini malah nggak jadi nikmatin. Iya benar. Lebih enak nikmatin aja. Jadi nggak ngerasain banget gitu kan. Jalan-jalan 40-30 Awas, lah kenapa? ya. Awas ada mobil ya. Iya. Gue ada biawak. Apa? Ada biawak. Demi apa? Sumpah, ada biawak tadi nyebrang. Untung gak kelindes sama gue. Oke, sambil perjalanan kita ngobrol atas permintaan teman-temannya gimana nih, Yas Ji? Boleh. Jadi ada yang nanya, Bang, coba dijelasin apa perbedaan lo touring malam dan touring pagi. Ini menarik nih menurut gue nih untuk dibahas, karena emang kalau dari menurut gue ya, semua tuh ada bedanya sih ketika lo mau touring pagi atau touring malam. Kalau gue sih pribadi sebenarnya untuk soal riding ya, kalau untuk touring sebenarnya lebih doyannya startnya itu malam teman-teman, karena menghindari adanya kemacetan dan kita tuh bisa ngelakuin aktivitas kita sebelumnya dulu. Cuman enaknya kalau pagi itu kita bisa lebih fresh sih sebenarnya, dan terang ya, jalanan terang. Iya terang, dan nyampe tujuannya pun lebih awal aja. Lebih aman lah. Lebih aman. Sebenarnya banyak ada plus minusnya juga. Iya ada plus minusnya juga. Mau jalan siang atau malam itu ada plus minusnya pasti. Mau nanya juga nanya. Guys, Bingung. legenda tuh. Astrea masih gas terus. Kalau sih kalau emang mau ke Ujung Genteng, ini bonusnya sih men. Ini sih bonusnya sih. Tapi Ji, kalau dari lo lebih demen touring jalannya pagi apa jalannya malam? Termasuk yang lebih suka malam. Nah, pertama gak macet. Yes, itu ngindarin kemacetan. Gak panas juga. Ya balik lagi sih sebenarnya. Kalau touring itu lo mesti nyari tahu dulu destinasi tempat turun lo itu
perjalanannya lewat mana. Yes. Nah itulah yang menentuin lo harus berangkat pagi atau malam gitu. Nah kalau gue sebenarnya agak males touring pagi atau siang itu lebih aware ke mesin Ji. Ya, Kayak betul. yang udah bore up gitu kan. Ya. Kalau Iyas doyannya touring malam. Pokoknya nyampe mau malam juga. Pokoknya dia ingin melihat kegelapan. Nah ini anak-anak mana nih, sapa dulu. Wih. Oh, biasain nyapa apapun motornya. Iya, biasain nyapa guys. Kita sama pecinta motor. Betul, sama pecinta motor, jangan rasism. Oh, ini jeruk ninja nih. Tuh, Oh, iya. motor situ bagus. Itu bagus tuh. Hah? Motor situ. Oh, Boleh? berhenti bentar di situ. Yaudah. Bagus banget itu, Sob. Coba nih. Oh, Toko Eto. Hati-hati ya, jalannya Iya. agak rusak. Toko Eto. Wah, keren banget, gila. Ji, gokil sih, Ji. Depan sudah pantai. Gokil. Anjir. Wuhuhu. Wah. Nyampe juga di ujung genteng. 51 km. Yang area pasirnya. Oke. Akhirnya setelah 51 kilo. Wah, nyampe juga di ujung genteng. Coba gue terakhir kesini tuh bocah loh. Lihat penyu netas dulu. Sampai teman-teman. Seperti Ini aja nih. kalian. Ini aja Ji. Gue sini. Kanan dari jam berapa tadi? 9 ya? Pas 2 jam perjalanan kita sampai teman-teman. Cantik sekali. Oke, nyambung ke kamera biasa. Oke teman-teman, ini udah nyampe di ujung genteng dan rencananya di sini berapa lama Ji? Kita balik besok siang. Nggak bercanda. Setelah zuhur kali ya. Setelah zuhur kita berangkat lagi menuju Ciletuh. Dan seenggak ekspektasi itu sih, kalau rute jalannya gila banget ya. View-nya sebenarnya jalanannya bagus, tapi bonus dari Tuhannya itu view-nya tuh keren banget. Nggak taunya kayak yang tadi lu lihat pada di motovlog. Ikutin terus videonya tanpa di skip-skip dan enjoy this video. Diketawain sama mama anjing. Wah, kacau. Win, enak gak Win? Enak Sumpah, segar. lu lihat aja ntar komenannya nih. Jangan macem-macem lo. Jangan macam-macam nih bodyguardnya nih. Lagi kuliah. Lagi online guys, lagi online. Hai. Pantai dulu. Ini pantainya beda banget emang sama yang di Ciletuh. Nah, makanya di vlog kali ini tuh bedanya cuma satu, teman-teman. Banyak fun di luar motorannya juga sebenarnya. Di apa ya? Touring itu kalau lo touring malah justru dokumentasi ini jangan pas saat ridingnya doang gitu loh. Pas lagi kayak gini. Jadi kan yang di rumah jadi ada bayangan-bayangan kalau mau pergi suatu saat ke ujung genteng atau kemana. Karena ini indah banget teman-teman, kacau. Keong guys. Keong masih nggak fokus. Keong masih hidup. Apa nemuin apaan? Bagus gini warnanya. Cepat. Kasihan tapi. Ini. Jangan. Nah. Oke teman-teman. Jadi gue pengen ngasih sedikit nih ya. Info-info sharing sedikit aja nih buat teman-teman. Paling kalau dari gue sih pribadi. Dari lo dulu deh As. Nih ada yang nanya ke gue. Gimana caranya biar kayak kondisi mesin lo udah bore up gitu. Cuman biar aman atau tetap lebih prima tuh mesin lo, cara bawanya ada caranya atau gimana saat touring gitu. Oke, kalau menurut tanggapan gue nih ya, balik lagi ke ke diri pribadi lah, diri sendiri. Yes, betul banget. Kan orang-orang ya kayak kan, lebih tipe-tipe yang bawa orang-orang motornya bawa sendiri kayak motor. gimana sih ya? Jadi ada yang bawa motornya ngegas, terus ada yang diurut kayak gitu sih. Jadi ya tergantung orang yang bawanya juga sih, dan tergantung motor juga. Big bore up dengan kompresi yang tinggi ya mungkin itu cukup boros kalau buat touring. Betul. Dan kalau untuk membawa motornya sih paling ya dari diri sendiri aja. Dari diri pribadi gitu. benar. Kalau gue sih selalu ngomongnya, kenapa kayak misalkan orang banyak pertanyaan, nih Trika
kok lo pakai touring aman, lo ini aman, sebenarnya balik lagi ke tangan lo sekolahin apa enggak sebenarnya. Benar. Mesin kalian udah dipakein sehar segede gaban, tapi kalian tetap ingin touring karena apa ya? Dari cara pribadi kalian masing-masing bawa motornya sih. Kalau misalkan yang kayak gini-gini nih contohnya nih ya. Nah, yang kayak butot-butot gitu, itu lebih ke menyiksa mesin sebenarnya teman-teman. Jadi semua tuh ada caranya menurut gue. Mau dipakai harian ada caranya, balap pun pasti ada caranya biar mesin lebih awet. Itu gue yakin pembalap-pembalap tuh punya cara bawa motor tersendiri dengan dia buka gasnya. Gue yakin banget, apalagi kita-kita yang kayak mau touring gitu loh. Jangan asal make aja. Jadi ya sebelum touring juga dilihat dulu kondisi olinya, kondisi-kondisi yang lainnya sebelum touring gitu loh. Jangan, karena persiapannya itu bukan pribadi doang yang harus yang disiapin teman-teman. Tapi dari motor kalian yang pengen dipakainya juga itu harus dicek dulu. Nah, kalau tanggapan lo gimana nih, Ji? Kalau tanggapan gue sebenarnya sih yang penting tuh lo harus rekondisi motor ya. Itu udah pasti banget tuh ya. Udah wajib banget. Kemudian ya kayak tadi yang disebutin IAS juga mungkin udah dijelasin. Terus lebih ke perawatan yang lo perluin aja sih. Bener, karena kayak kemarin Aji sebelum touring pun dia ngecek ke bengkel, apa Ji ada yang akhirnya ketahuan ada yang error ya Ji? Iya, di rumah si keringnya tuh ada yang kendor atau gimana. Bagian-bagian kelistrikan deh pokoknya Ji ya? Iya benar, itu karena paling fatal sih, karena kalau udah kayak gitu udah susah buat benerin. Betul banget, bener. Yang udah pasti sih lo mesti bawa oli, karena kayak gue aja sekarang gue juga bawa oli. Betul. Apalagi yang motornya udah bore up nih, kayak orang yang nanya kan, biar ini lebih aman gimana ya, kayak kalian setiap touring misalkan 200 km, nah itu mungkin di setiap perjalanan 20 atau 50 km itu cek olinya, ya, benar. takarannya segimana, biar kalian tambahin sendiri gitu loh. Betul banget. Karena motor namanya udah bore up tuh udah daya panasnya lebih daripada motor standar teman-teman. Yang penting sekolahnya di tangan, sekolah itu tangannya disekolahin pokoknya. Nih sekolahnya di sini nih. Nih sekolahnya di sini nih kalau intinya kalau mau touring dipersiapin matang-matang, apalagi motor bore up. Jangan cuman kesini doang gitu. Iya, jangan gitu. Dipelein sih. Jadi teman-teman harus lebih aware lagi lah ke masalah-masalah details di bagian yang tadi kita bicarain sebenarnya. Semoga aja bermanfaat teman-teman. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, hari ini tanggal 30 Agustus tahun 2020. Hari dimana gue bakal balik ke Jakarta dari Ciletuh. Wah, gak kerasa banget udah di penghujung video. Udah di penghujung selama gue touring ini juga. Terima kasih banget teman-teman yang udah nonton video part 1 dan kedua sampai habis. Tanpa di skip-skip, keren banget. Pokoknya ya sampai di sini aja touringnya. Gue bener-bener say thanks banget buat teman-teman semuanya. Apabila memang ada masukan, tolong komen di bawah aja. Dan apabila dari teman-teman gue semua ada salah kata, salah perbuatan, mohon maaf banget yang sebesar-besarnya. Hari ini kita pengen mengarah ke Jakarta nanti setelah zuhur, sekitar jam 12:30-an. Gue pengen thanks banget buat teman-teman yang udah nonton semuanya. Gue berharap teman-teman semua enjoy nonton video Speeding Indo Touring ini, segmen touringin, dan semoga senang, bisa jadi referensi juga, semoga aja. Dan semoga kita bisa touring bareng-bareng next time. Sekali lagi pengen thank you banget buat teman-teman semua. Jangan lupa videonya di like, di share, dan di subscribe channel YouTube Vespa Speeding Indonesia. Dan gue gak bisa ngucapin apa-apa untuk teman-teman di rumah yang nonton tanpa di skip-skip. Thank you so much. See you next video guys.